Halo guys, selamat berjumpa kembali dalam channel official dari Laude Muhammad Fathun. Channel ini seperti biasanya akan membahas tentang isu-isu yang berbau tentang pendidikan, ya, publikasi dan tentunya kajian hubungan internasional, specifically terkait tentang foreign policy analysis, maritime security dan diplomasi and negosiasi. Nah, kali ini tentunya kita harus tahu bahwa era ini adalah era di mana para dosen, mahasiswa itu fokus untuk melakukan publikasi di berbagai jurnal. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 akun penting yang harus dimiliki oleh dosen. Yang pertama adalah akun Google Scholars, yang kedua adalah akun Sinta, dan yang ketiga adalah akun Scopus. Kenapa ini penting? Karena akan menjadi ukuran kualitas dan spesifikasi dari dosen itu berkualitas. Jadi tentunya para dosen harus memiliki akun ini sebagai bagian dari untuk menceritakan kemampuan kualitas dia sebagai pencerah dalam dunia akademik. Nah, tentunya sebagai sebuah sivitas akademika, kita memiliki akun relasi antara Google Scholars dan tentunya yang direlevansikan atau dikoneksikan, disinkronkan dengan akun Sinta. Tapi perlu kita tahu bahwa setiap dosen harus memantau terus akun Sinta dan akun Google Scholars-nya, karena akan sangat merugikan ya kalau kita memiliki akun tertentu tetapi artikel kita tidak terindeksasi di sana. Jadi kenapa itu akan berpengaruh? Karena akan mempengaruhi kualitas indeksasi kita dan nilai kita akan berkurang atau istilahnya itu Sinta scores. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah akun saya yang disinkronkan dengan akun Sinta. Yang saya ingin tunjukkan adalah permasalahan akun Sinta saya yang saat ini sedang diperbaharui. Tentunya ini sangat merugikan buat saya, tetapi bukan masalah karena perbaikan-perbaikan tetap kita lakukan seperti itu. Ini masalah teknis saja, jadi akan selalu diperbaharui. Nah, kita ketik ya Google Scholars, kemudian kita lihat, kita ketik nama di sini, Laude Muhammad Fathun. Nah, di sini itu terdapat artikel-artikel yang sudah saya publish ya di jurnal ya maupun buku. Artikel-artikel ini itu sudah bisa dinikmati secara gratis dan bisa dibaca secara gratis. Dan kalau kita lihat di sini kita klik, maka kita tahu artikel kita itu berapa jumlah citasinya dan artikel yang mana yang banyak citasinya. Di sini sudah jelas mana yang menjadi artikel-artikel yang tersitasi oleh beberapa penulis lain yang tentunya digunakan sebagai referensi mereka. Disitasi itu suatu kebanggaan, suatu kehormatan, artinya tulisan kita bisa dimanfaatkan, bisa menjadi rujukan bagi sejumlah orang untuk mengambil sebuah kemanfaatan. Nah, lebih lanjut, kita tahu nih kalau kita misalnya saya nih foreign policy analysis itu biasanya untuk mengecek siapa yang ahli di bidang foreign policy analysis, biasanya tinggal saya ketik seperti ini. Maka di sini itu akan muncul berbagai jenis artikel yang memang sudah populer yang berhubungan dengan foreign policy analysis. Jadi para mahasiswa harus paham tentang ini, harus paham untuk mencari referensi yang baik. Nah, saya ingin menyampaikan terkait tentang akun Sinta saya yang
beberapa waktu lalu sempat bermasalah ya. Jadi kita harus tahu bahwa akun Sinta ini sebagai rujukan buat kita agar mampu memiliki publikasi yang baik seperti itu. Nah, saya ingin kita ketik saja ya, Laude Muhammad Fathun Sinta. Nah, di sini akan terlihat jelas akun Sinta saya ya. Akun Sinta saya ini overall-nya scores ya. Ini 182, ini tingkat nasional dan ini di afiliasi atau di UPNPJ. Nah, kenapa saya bilang tadi setiap orang atau dosen itu harus memahami ini karena kita tahu bahwa setiap kita itu terdaftar di institusi kita dan memiliki urutan tertentu. Jadinya kita harus tahu kita itu ada di posisi mana. Nah, akun saya ini itu sedang bermasalah karena ada beberapa jurnal yang ada di terbitan 2021 itu tidak terdaftar di sini. Ya, akhirnya tentunya ini akan sangat merugikan. Dulu ya sekitar tahun 2019 ya 2019 saya sampai di sini urutan ke-30 ya 30 sampai 4 hari yang lalu sampai minggu lalu ya itu saya di sini urutan ke-50 artinya berkurang artinya melompat artinya menunjukkan bahwa kualitas para dosen di UPNPJ semakin meningkat, semakin bagus, dan semakin banyak artikelnya yang terindeks. Artinya, saya sendiri harus lebih banyak belajar, lebih banyak menulis lagi agar bisa kualitas itu bisa meningkat. Nah, ini ada yang menarik. Jadi, kemarin itu nilai di sini itu sampai 0,95 dan tentunya ini akan sangat merugikan. 182 itu sangat jauh dari standarisasi yang nilai sebelumnya. Minggu lalu di sini itu 227. Itu artinya di sini berubah menjadi urutan ke-50-an gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana ini bisa berubah gitu ya. Ini bisa berubah kenapa sih ini 182. Nah, kita lihat di scoring ya. Nah, di scoring ya di sini nilai saya itu harusnya 232, bukan 182, gitu ya. Jadi sudah jauh beda antara 182 dan 180 dan 232. Nah, ini kenapa bisa jadi 232? Ini akumulasi dari semua artikel dan sitasi yang ada di jurnal kita. Misalnya ini sitasi ya, kemudian ini artikel Sinta 2, artikel Sinta 3, artikel Sinta 4, Sinta 5, jadi diakumulasi nilainya semuanya. Dan sebagian besar nilai ini itu belum terupdate di sini. Jadi akibatnya apa? Nilai saya pun berpengaruh terhadap jumlahnya di sini. Padahal dengan nilai 232 itu harusnya saya ada di sekitar urutan 40-an, 48 atau 40 atau sampai 50-an lah gitu. Nah, tentunya ini sangat merugikan buat saya. Nah, bagaimana solusinya untuk melakukan perubahan ini? Nah, saya sendiri telah menghubungi bagian dari pengelola Sinta yang bisa kita email secara langsung, yaitu namanya adalah email yang memang sangat konsen di pembaharuan dan aplikasi ini. Jadi kalau kita bisa tangani ini, itu akan membuat kemanfaatan luar biasa dan artinya bahwa kita bisa melakukan perubahan-perubahan ya terkait tentang akun kita itu seperti apa ya. Nah, di sini akun yang ada itu ada namanya Help Desk Sinta Ristek atau help HDS Sinta @kemendikbud.go.id. Saya ulang, HD Sinta @kemendikbud
ya, kemendikbud.go.id. Nah, saya menghubungi mereka untuk memperbaharui sistem ini sehingga saya tidak merasa terugikan dengan nilai ini, karena urutan ini tentunya sangat jauh dari karya saya yang kalau kita lihat nilainya cukup tinggi lah kayak gitu. Dan perlu diketahui bahwa di sini juga perlu kita pahami bahwa mengelola jurnal itu sangat butuh keseriusan, butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, karena para jurnal harus mensinkronkan baik dengan Google Scholars maupun dengan Sinta ini. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan kemampuan teknis. Oleh sebab itu, setiap dosen harus memahami ini sebagai bagian dari menentukan bagaimana dia bisa berkarya, bisa diukur kemampuan menulisnya, dan harus tahu seluk-beluk terkait hal ini. Nah, contohnya di sini, ini ada akun saya. Kalau kita masuk ke dalam, ya, Nah, di sini sudah terdaftar. Padahal di sini ini ada 52 Google Scholars. Padahal sebenarnya di sini itu ada 57 dengan jumlah citasi 64. Nah, saat ini sedang diperbarui. Nah, tentunya di sini kita harus isi nih. Jadi jangan lupa ini statistik, ya. Setiap kita yang telah melakukan publikasi jangan sampai melupakan updating profile, ya. Di sini kita isi semua data-data kita, dan jangan lupa sinkronisasi, karena setelah menulis itu sistem ini kan harus memang butuh kemampuan manusia atau tangan manusia, sehingga tidak mungkin dia terupdate secara otomatis, sehingga kita bisa klik yang ini updating profile, sehingga otomatis dia akan merubah kualitas dari urutan dan lain-lain. Nah, di sini sudah jelas ada WOS, ada book, publication, kemudian ada art, ya. Jadi setiap dosen wajib mengetahui ini, sehingga masalah-masalah terkait Google Scholars, terkait Sinta itu bisa kita atasi semua. Nah, misalnya di sini kembali ke akun ini. Kalau misalnya nih, bagaimana caranya kalau misalkan kita punya artikel tapi tidak terdaftar atau belum terindeksasi? Tentunya kan akan sangat bermasalah tuh, akan sangat merugikan buat kita seperti saya tadi. Makanya kita klik di sini, ya, nanti kita sign in dulu, ya, sign in. Kemudian kita order ini, kita coba pakai akun lain. Nah, ini kita mau coba masuk di akun Google Scholars. Saya ingin mengajarkan bagaimana cara menginput data, ya, tapi ketika kita nggak punya Google Scholars, tapi artikel kita tidak terdaftar gitu. Nah, ini caranya. Nah, kita ketik di sini, ya, misalnya namanya siapa gitu, ya. Kita ketik. Ini di sini itu menunjukkan akun seseorang, ya. Jadi misalnya di sini nama. Nah, gimana caranya mengecek bahwa artikel kita itu bisa terdaftar atau tidak? Nah, kalau kita temukan bahwa artikel kita tidak terdaftar, maka baiknya kita menggunakan sistem manual. Nah, bagaimana cara membuat artikel kita bisa terindeks di Google Scholar secara manual?
Nah, kayak gini caranya. Kita klik yang ini. Nah, di dalam sini itu banyak yang artikel kita yang sudah terupdate seperti itu. Nah, misalnya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa artikel-artikel ini itu merupakan artikel kita yang sudah masuk ke dalam Google Scholars. Seperti itu. Jadi tanpa kita update pun artikel ini sudah masuk. Nah, saya punya artikel yang saya input secara manual seperti ini misalkan. Karena kalau kita tidak input, kita tidak bisa disitasi gitu ya. Sehingga untuk itu kita penting untuk melakukan input ini sebagai bagian dari memperbanyak artikel yang ada di di internet ini di bagian Google Scholars. Contohnya seperti mana ya? Dia tidak kayak ini ya. Ini kan tidak otomatis terinput di suatu jurnal, dia tidak terinput secara otomatis. Makanya ini kita input, saya menginputnya secara manual. Nah, bagaimana ciri artikel yang sudah terinput secara otomatis? Kita lihat seperti ini misalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa artikel itu terinput secara otomatis. Jadi berbeda tampilan dengan artikel yang belum terinput secara otomatis. Seperti tadi ya, ini. Lihat. Nah, beda. Jadi, apa manfaatnya kita input? Itu akan berpotensi membuat kita untuk disitasi. Walaupun ini ya artikel ini tidak terinput secara otomatis, dengan kita input manual ternyata ada potensi disitasi sebanyak 1 kali. Nah, bagaimana caranya kita menginput manual? Nah, ini kita tinggal klik ini judul artikel kita. Nah, di sini banyak ya artikel ya, tinggal kita add. Nah, ini add artikel kita ini kalau misalkan kita punya artikel baru, kita klik yang ini. Ya, kita klik yang ini untuk mengindeksasi secara otomatis, klik ini. Atau kalau kita mau membuatnya secara manual karena kita menunggunya tidak otomatis, maka kita klik manually. Nah, manually ini sudah terdaftar ya berbagai jenis luaran, ada jurnal, ada conference, ada chapter books, kemudian ada book, thesis, dan lain-lain. Nah, tinggal kita input judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian publikasinya kapan, nama jurnalnya apa, volume keberapa, isu keberapa, halaman berapa, dan publishernya siapa. Jadi penting sekali bagi para dosen untuk mengetahui hal ini sebagai bagian dari untuk meningkatkan kualitas dan indeksasi setiap dosen agar memahami posisi dia itu ada di mana. Saya pikir itu ya untuk menjelaskan terkait Sinta dan Google Scholars. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.